Nofri Simanjuntak di sini. Apa kabar semua? Kembali kita berjumpa di dalam analisa mingguan. Setelah sebelumnya saya berbagi mengenai fundamental, kali ini teknikal untuk Euro USD market dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dari tanggal 6 sampai dengan 11 November. Jangan lupa untuk senantiasa hidup dan trading tenang senang, yaitu hidup dan trading yang senantiasa bersyukur, senantiasa memikirkan resiko sebelum menyampaikan tulisan, lisan, dan juga tindakan serta pikiran. Itu yang selalu menjadi prinsip saya. Dan langsung saja kita mulai dari melihat data COT, transaksi yang dilakukan oleh institusi besar di mana datanya tercatat di cftc.gov sebagai bapeptinya Amerika, tetapi itu sudah mewakili dunia. Oke, sekarang kita lihat pada tabel yang sudah saya input. Kalau Anda perhatikan dalam hal ini mata uang USD, kepemilikan institusi besar untuk posisi long itu masih dominan, bahkan mengalami kenaikan dibandingkan dengan periode sebelumnya dari 75% menjadi 77%. Hal ini menunjukkan bahwa tren gold dalam transaksional atau sentimental atau data COT ini, maksud saya USD, itu masih perkasa sekali dibandingkan dengan komoditi atau mata uang lain, 77 berbanding 23%. Kalau kita perhatikan untuk mata uang euro, sebetulnya sudah terjadi pembalikan tren sejak tanggal 13 September lalu. Dalam analisa COT, jika terjadi pembalikan tren, maka terjadi perubahan komposisi long dan short, yaitu tadinya masih dominan short menjadi dominan long sebesar di tanggal 20 September ini 54% berbanding 46%. Disinilah awal mula terjadi pembalikan tren COT transaksional. Selanjutnya di data terakhir 1 November itu malah menjadi 64 banding 36%. Sehingga kalau kita perhatikan sekali lagi tren mata uang bukan pair ya, euro itu ternyata kepemilikan longnya sudah cukup lebih besar, berbeda jauh daripada shortnya. Tetapi jangan lupa bahwa COT ini menunjukkan data per mata uang, bukan pair. Kalau kita gabungkan menjadi pair Euro USD, tetap saja dominasi USD itu longnya 77% dibandingkan dengan longnya euro yang 64%. Sehingga kesimpulannya, mata uang secara tunggal yaitu euro itu memang trennya menguat, tetapi jika kita jadikan pair, tetap saja euro USD secara analisa COT sekalipun tetap kecenderungannya masih bearish. Nah, kalau misalkan Anda mau lebih safe lagi dalam kaitannya dengan trading euro, Anda sebetulnya bisa cross pair. Artinya, kalau kita perhatikan di sini, ranking 1 itu adalah USD, ranking 2 euro, baru ranking 3 mata uang lain, sehingga untuk lebih amannya Anda bisa melakukan aksi buy euro tetapi tidak terhadap USD, misalkan terhadap yen yang kalau kita perhatikan kepemilikan institusi besar terhadap shortnya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan yang lain, atau terhadap pound sterling. Nah ini 70 banding 30 di mana 70-nya short. Demikian juga untuk yen 26 banding 74%, di mana 74%-nya itu short. Itu tips untuk Anda trading euro dikaitkan dengan data COT agar lebih amannya, di mana di sini dominan longnya sudah terjadi, maka Anda bisa misalkan melakukan aksi buy euro JPY atau Euro GBP, atau yang lain lagi bisa Anda perhatikan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam analisa teknikal dengan memperhatikan trading view.
sebagai sebuah software yang saya sangat rekomendasikan untuk Anda gunakan, walaupun Anda tidak membuka account di broker yang tergabung di dalam TradingView, tapi paling tidak Anda bisa menggunakan fasilitas TradingView ini untuk melakukan analisa dan entry sesuai dengan broker. Dalam hal ini biasanya masih MetaTrader 4 atau MetaTrader 5. Kita mulai dari USD Daily. Kalau kita perhatikan bahwa ini terjadi tren yang naik dan saya sudah tandai ini di mana ini terjadi pengumuman suku bunga naik 0,75 dan dia menembus trendline ini ya. Demikian juga dengan ini. Saya tarik dari sini ke sini, kemudian terproyeksikan ini di breakout, saya tarik dari sini ke sini. Ini terproyeksikan di breakout, demikian juga saya tarik ini ke sini, terproyeksikan di breakout, saya tarik ini ke sini, ini terproyeksikan, dan ini sebetulnya sudah di breakout, sehingga masih ada kemungkinan dolar indeks menguat, walaupun ini di breakout balik lagi ke bawah. Ini disebabkan karena di hari Jumat, disampaikan data pengangguran Amerika naik dari 3,5 menjadi 3,75%. Anda bisa menyimak analisa fundamental dengan klik kanan, ada bulatan kecil huruf I. Itu sudah saya sampaikan mengenai bahwa melemahnya USD masih dalam sebuah kerangka koreksi karena pengumuman data pengangguran yang dari 3,5 naik menjadi 3,7 sehingga itu tentunya membuat data ekonomi Amerika memburuk setelah serangkaian data-data yang lainnya itu bagus. Tapi jangan lupa bahwa tingkat pengangguran Amerika itu sudah diprediksi memang akan naik oleh The Fed menjadi 3,8% di akhir tahun sehingga ada lagi kemungkinan di Jumat minggu pertama Desember nanti tingkat penganggurannya juga naik lagi 0,1%. Kalau di sini terjadi kenaikan suku bunga dan kemudian secara prinsip mulus naiknya karena tidak ada candle merah yang signifikan setelah terjadi breakout, ini breakout, ini breakout, ini breakout dan dia naik terus, tetapi ada perbedaan pada posisi di sini di mana terjadi breakout kembali turun karena di hari Jumat itu. Kalau kita perhatikan di data-data pengumuman suku bunga sebelumnya, itu tidak pernah terjadi dari 3 data ini di Kamis minggu pertama, sehingga ketemu Jumat minggu pertamanya, itu tidak pernah. Biasanya kalau Anda perhatikan ini 16 Juni, 28 Juli, kemudian 22 September, dan kemarin ini baru kejadian minggu pertama sehingga berurutan masuk ke NFP dan dampaknya ini kalau salah satu data khususnya tingkat ketenagakerjaan itu buruk. Jadi ini ada perubahan pola akibat bukan karena apa-apa berurutan dengan pengumuman NFP dan juga tingkat pengangguran serta upah buruh per jam. Sekarang kita masuk ke Euro USD itu sendiri. Saya juga menandai kalau hijau itu pengumuman suku bunga Amerika, kalau merah itu pengumuman suku bunga Eropa, di mana di sini diumumkan juga naik, di sini juga naik, tetapi di sini efeknya turun dan ini juga sempat turun karena di hari Kamis minggu lalu Euro USD kan melemah akibat suku bunga Amerika yang naik dan terjadi kenaikan karena tingkat pengangguran Amerika yang buruk sehingga ini membentuk bullish engulfing dan ini menjadi sebuah area support demand. Sedangkan untuk area resistance supply-nya adalah di sini ada bearish engulfing
dan di sini ada history high sebelumnya, sehingga Anda perlu pantau area ini sebagai sebuah area yang bisa membuat Euro USD kembali turun sesuai dengan major trendnya. Kalau kita perhatikan memang menurun seperti ini karena membentuk lower high dan lower low yang terus-menerus menurun. Sekarang kita pertajam ke H4. Minggu lalu order-order yang kita rencanakan, baik itu konservatif dengan pending order sell limit di 1.0199 atau juga dengan mekanisme market execution, itu sudah saya sampaikan di signal gratis premium, di mana kalau Anda mau ikut Anda bisa japri saya di sini. Ini semua tidak tersentuh akibat di Senin minggu lalu sampai dengan hari Kamis, Euro USD mengalami penurunan dan baru kembali naik pada hari Jumat lalu, sehingga rencana kita untuk konservatif entry dan agresif entry dengan market execution di yang biru dan di yang magenta atau pink ini benar-benar tidak terrealisasi akibat, kalau Anda perhatikan ini hari Senin minggu lalu market langsung turun dan memang sempat naik tetapi kembali turun dan naik lagi, sehingga ini berpotensi membentuk yang disebut bisa saja double bottom atau di sisi lain juga walaupun tidak sempurna bisa head and shoulder. Langsung saja tajam untuk H4-nya kita akan melakukan sell limit dalam hal ini konservatif entry di yang sama dengan minggu lalu, yaitu 1.0199, SL-nya itu 100 pip, 1.0299, TP-nya itu 200 pip, 0.999. Kalau misalkan dalam kenyataannya benar ini naik dulu, Anda bisa saja melakukan aksi buy untuk memanfaatkan koreksi, tetapi itu bukan sebuah keharusan karena itu tergantung gaya dan kenyamanan masing-masing. Jadi kalau ada pertanyaan, ini kan diperkirakan naik ke sini coach, kenapa kita nggak buy dulu? Ya silahkan saja, tetapi Anda juga jangan underestimate orang yang tidak mau melakukan aksi buy, karena sekali lagi gaya dan tingkat kenyamanan orang tuh berbeda-berbeda, dan jangan Anda jadikan standar Anda itu sebagai sebuah standar yang umum. Nah, kemudian sebelum saya membahas lebih lanjut, perlu saya sampaikan juga di hari Kamis tanggal 10 jam 7 malam, saya akan memberikan edukasi trading gratis dalam bentuk webinar Zoom, di mana kalau Anda berminat, Anda bisa registrasi di link ini, yaitu bit.ly/zoom-nov22, atau Anda tinggal scan QR untuk lebih praktisnya. Mudah-mudahan ini juga bisa disertai dengan live trading. Adapun materi yang saya sampaikan ini sebetulnya berseri dan ini sudah masuk price action yang kalau tidak salah ke 10 atau 11, membahas mengenai pola candle 3 white soldier dan 3 black crow sebagai konfirmasi entry pada area base. Area base yang dimaksud adalah sebetulnya sebuah support and resistance, hanya saja kita menggunakan strategi supply and demand, dalam hal ini menggunakan pola candle baik itu yang double atau yang triple. Dan triple ini misalkan 3 white soldier dan 3 black crow, setelah sebelumnya saya menyampaikan mengenai 3 inside up dan juga 3 inside down. Oke, kita lanjut. Bagaimana untuk yang lebih agresif market execution? Anda bisa memperhatikan area 1.0050 ini.
Karena saya menganggap ini sebagai sebuah area sell yang perlu Anda pantau, mengingat di sini ada sebuah resisten, di sini ada history high ya, di sini ada history low, dan walaupun ini sudah pernah di breakout, tetap saja ini perlu diperhatikan, tapi bukan pending order untuk Anda bisa melakukan sell. SL-nya sekitar 50 atau 40 pip saja, TP-nya Anda bisa di area sini. Ini cukup sebagai sebuah area base manual karena di sini ranging, dan high ini kita juga bisa pantau untuk melakukan aksi sell. Di samping ini bisa membentuk sebuah area top, yaitu ini high, kemudian ini high, kemudian juga ini high. SL-nya sekitar 40, TP-nya itu bisa di sini, bisa juga di sini. Dan kalau misalkan ada penurunan, Anda bisa memanfaatkan penurunan ini sampai ke sini, bisa saja melakukan aksi buy, tentunya dengan money management yang aman. Lotnya jangan terlalu besar, input stop loss itu sekitar 10 pip saja di bawah sini. Atau jika masih turun, Anda bisa melakukan aksi buy lagi di sini. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Salam trading tenang senang. Nofri Simanjuntak. Terima kasih.